Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video reaction kali ini saya akan coba mereaction satu buah video dari channelnya Tribun News, yang mana dalam channel ini menceritakan tentang Hari Kemerdekaan Malaysia yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus tahun 2023, yaitu hari kemerdekaan yang ke-68, dimana dalam video ini juga menceritakan bahwa ada perbedaan antara kemerdekaan Malaysia dengan kemerdekaan Indonesia, dan bagaimana kemerdekaan Malaysia didapat dan bagaimana pula kemerdekaan Indonesia diperoleh. Baik, untuk tidak berlama-lama saudara, coba kita lihat video ini, dan sebelumnya silakan Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 dan Anda ke channel Tribun News. Oke, kita coba lihat video berikut ini. Malaysia memperoleh kemerdekaan di bulan yang sama seperti Indonesia. Jika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Malaysia diberikan kemerdekaan oleh Inggris pada 31 Agustus 1957. Mulai saat itu, Malaysia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Sebelum merdeka, Malaysia pernah dijajah Inggris di Semenanjung Malaya pada 1786. Kemudian pada 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, negeri-negeri Melayu terus meminta bantuan Inggris untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Jepang pernah menduduki Malaya sampai 1945 sebelum menyerah akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pasca kekalahan Jepang, Inggris kembali berkuasa dan membentuk Uni Malaya pada 1946. Upaya kemerdekaan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri pertama Malaysia, Tuanku Abdul Rahman. Dia memimpin delegasi menteri dan pemimpin politik Malaya untuk bernegosiasi dengan Inggris untuk kemerdekaan. Uni Malaya membuat semua negeri-negeri Melayu, kecuali Singapura, menjadi satu koloni. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan dan perlawanan dari golongan nasionalis Melayu. Oleh karena itu, di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor, Dato' Onn bin Jafar, membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu agar perjuangan memerdekakan Malaya semakin terorganisir. Dikutip dari Kompas.com, aksi yang dilakukan UMNO pun membuahkan hasil. Pada 1948, Uni Malaya dibubarkan untuk diganti dengan Federasi Malaya. Federasi Malaya terdiri dari 9 kerajaan Melayu ditambah 2 provinsi. Pemerintah federal yang dipimpin oleh Perdana Menteri menetapkan ibu kota di Kuala Lumpur. Pada saat itu, Partai Komunis Malaya sedang gencar melaksanakan gerilya untuk mengusir Inggris. Meski pemerintahan Inggris berhasil mengatasinya, perlawanan ini berlangsung dari 1948 hingga 1960. Perlawanan ini pun dikenal dengan sebutan Darurat Malaya. Pada 1949, janji kemerdekaan mendorong Inggris untuk memulai perundingan dengan para pemimpin Federasi Malaya. Kesepakatan kemudian dicapai pada 8 Februari 1956 bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari Inggris. Namun, proklamasi kemerdekaan baru dilaksanakan pada 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur. Saat itu, ribuan orang berkumpul di Stadion Merdeka Kuala Lumpur untuk menyaksikan sekaligus memberi selamat atas penyerahan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Federasi Malaya. Nama Malaysia baru diadopsi pada 1963 ketika Federasi Malaya bersama Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia.
Kini warga Malaysia merayakan Hari Merdeka atau Hari Kebangsaan setiap tanggal 31 Agustus untuk mengenang kembali batu loncatan bersejarah menuju pembentukan negara Malaysia. Ya, baik saudara, itu satu penjelasan dari channelnya Tribun News, di mana pada hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2023, tepatnya hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-68, di mana diceritakan dalam video tadi bahwa Malaysia memang merdeka karena diberikan kemerdekaannya oleh Inggris, dan sebelum Inggris kemudian meninggalkan Malaysia kemudian digantikan oleh Jepang. Nah, setelah pemerintah Jepang ini kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka otomatis Inggris kemudian kembali lagi untuk menguasai Malaysia sesuai dengan konferensi Wina yang menyatakan bahwa negara yang kalah perang kemudian bekas jajahannya kemudian akan dikembalikan kepada penjajah terdahulu. Nah, setelah Jepang pada tahun 45 dibom atom oleh tentara sekutu, maka kemudian Jepang menyerah kepada tentara sekutu dan daerah-daerah yang diduduki oleh Jepang kemudian diberikan kembali oleh Inggris atau British, yang pada akhirnya pada tahun 1957 Inggris memberikan kemerdekaan kepada Malaysia dengan meninggalkan bekas-bekas koloni kekuasaannya, terutama yang kita kenal sekarang ini adalah satu sistem monarki sebagaimana juga yang dilaksanakan oleh pemerintah Inggris pada saat ini. Syarat-syarat itu yang kemudian diterima oleh Malaysia, dan kemudian juga Malaysia harus ikut sebagai negara Commonwealth atau negara persemakmuran daripada Inggris. Nah, saudara, jika ada hal-hal lain yang perlu Anda sampaikan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.